Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوتي في الله رحمني wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahaya riya. Ya. Apa itu riya? Menunjukkan amal, ya, menunjukkan amal kepada seseorang, menunjukkan itu apakah dengan ketika dia beramal ditunjukkan kepada orang lain atau menunjukkan amal itu dengan menceritakan kepada orang lain. Riya ini kita mengetahui bahwa riya adalah perusak amal. Riya ini yang menghancurkan pahala amal ibadah seseorang, karena sebagus apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, namun karena mengharapkan ambisi dan motivasi dunia, semua amalan yang dia lakukannya sebesar apapun itu tidak akan memberikan pahala bagi orang tersebut, tidak akan berpahala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memperingatkan kepada kita terkait dengan bahaya riya. Yang diantaranya misalnya kita seringkali membaca fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari menjalankan salatnya dan mereka riya, wa hum alladzina hum yura'un, dan mereka riya memamerkan amal ibadahnya. Orang yang menjalankan salat yang mereka lalai, alladzina hum an salatihim sahun, maksudnya lalai dari salatnya ini adalah menunda-nunda menjalankan salat sampai keluar dari waktunya. Ya, itu yang diancam dengan wail. Wail ini salah satu nama lembah di dalam neraka jahanam. Orang yang menunda-nunda sholatnya, sholat subuh baru ketika matahari terbit baru dia sholat, ya, sholat zuhur menjelang asar, atau masuk asar ketika hampir maghrib atau masuk maghrib, ya, dan terus demikian. Ini adalah orang-orang yang diancam dengan wail. Dan jika mereka yang masih sholat tapi mengakhir-akhirkan waktunya sampai keluar dari waktunya, diancam dengan wailun fawailul lil musallin, apalagi yang tidak sholat sama sekali, ya, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami dan mereka yaitu sholat. Maksudnya mereka ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholatnya kafir. Ya, Nabi SAW sampai menegaskan gitu, sampai menegaskan sengaja meninggalkan sholat telah kafir. Dan para ulama berbeda apakah itu dimaksud kafir keluar dari Islam atau melakukan kufur akbar, melakukan maksiat yang sangat besar yang menyebabkan pelakunya berada di tepi kekafiran. Namun para ulama sepakat bahwa sengaja meninggalkan sholat
dosanya lebih berat daripada zina, lebih berat daripada membunuh, lebih berat daripada mencuri. Ya, meninggalkan salat ini dosanya lebih berat dari itu semuanya. Karena salat ini adalah haknya la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, di antara haknya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah saja. Apa bentuknya kita beribadah dan menyembahnya? Di antaranya adalah, yang di antara haknya adalah menegakkan atau menjalankan salat. Maka jangan pernah meremehkan salat. Itulah kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan wanita yang beriman kepada Allah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Jika seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya silakan masuk surga dari 8 pintu surga yang kamu mau. Ya, disebutkan menjaga salat 5 waktu, tidak menyebutkan salat sunnah. Ya, salat 5 waktu, salat sunnah bonus tambahan. Ya, salat 5 waktu dijaga. Ya, jangan pernah meremehkan salat 5 waktu. Karena seringkali muslimah ini meremehkan salat 5 waktu, terutama ketika dalam keadaan datang bulan. Ya, tidak segera mandi, tidak segera membersihkan diri ketika sudah suci, menunda-nunda untuk menjalankan salatnya. Karena kalau sudah mandi harus salat. Padahal ketika dia tahu dia sudah suci, namun dia menunda salatnya, itu terjerumus ke dalam kabair. Ya, termasuk dalam dosa besar yang lebih berat daripada berzina, membunuh, dan yang lain sebagainya. Ketika sengaja meninggalkan salat. Jadi harus dijaga, harus diperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang riya di dalam menjalankan ibadahnya, riya di dalam salatnya. Salat untuk dipamerkan, untuk ditunjukkan kepada orang. Mereka ini diancam dengan wail, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita ini beribadah niatnya ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berniat di dalam ibadahnya, niat karena Allah, tapi ada niat yang lainnya selain Allah, Allah akan buang ibadah itu. Dan orang yang beramalnya, Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Muslim, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh sekutu apapun. Allah tidak butuh sekutu, tidak butuh tandingan, tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita dan yang lainnya. Kalau ada seseorang beribadah, dia niatkan di dalam ibadahnya, ya Allah ini ada karena aku, tapi juga ada karena yang lain, ada motivasi lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, asyraka ma'i fihi ma'i ghairi, dia menyekutukanku di dalam amalan itu dengan yang lain selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah nggak butuh salat kita, nggak butuh sedekah kita, ya kita yang butuh dengan itu semuanya. Ketika kita motivasinya bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Berharap berjumpa Allah, andai setiap manusia yang hidup pasti mati. Bedanya mukmin dengan yang tidak mukmin, yang mukmin dia akan berjumpa dengan yang disembahnya, yang diibadahinya, berjumpa dengan yang dicintainya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka ada syaratnya, yaitu amal saleh. Itu yang pertama, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Falyamal amalan saleh. Hendaklah dia beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bukan amalan sembarang amalan, tapi amalan yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah ikhlas. Ya, di dalam ibadah ini, di dalam melakukan amal saleh, tidak ada amalan, tidak ada motivasi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW juga mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ya, ini bukan berarti bahwa Nabi SAW tidak takut terhadap syirik besar. Tapi syirik besar ini mungkin sebagian kita karena mengetahui bahwa syirik besar yaitu beribadah kepada selain Allah, mungkin sebagian seorang dia bisa hati-hati dan waspada, tapi seringkali dia lemah di dalam memperhatikan terkait dengan syirik kecilnya, sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan ini tanpa disadari. Maka Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Mereka pun bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu riya. Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Nanti Allah akan berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang beramal karena riya. Ya, riya itu kan memamerkan ibadah kepada orang lain. Ya, maka Allah berfirman kepada orang-orang itu, kamu cari pahala kepada yang kamu pamer. Ya, kamu cari pahala kepada siapa kemarin waktu kamu beribadah? Kamu mengharapkan keutamaan atau mengharapkan ujian, mengharapkan kedudukan, mengharapkan harta, mengharapkan apapun itu dari seseorang, silakan kamu minta dari orang-orang itu. Apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? Ini bahaya yang besar. Ya, bahaya yang besar. Sampai-sampai para ulama terdahulu ini mereka sangat menyembunyikan ibadahnya. Ya, kita mengetahui di antara 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dengan perlindungan dan naungan yang tidak ada perlindungan dan naungan kecuali darinya. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi bukan sedekah sambil tangan kirinya masuk saku. Ya, bukan begitu, tangan kirinya disembunyi di dalam kerudung terus kemudian dia sedekah. Maksudnya adalah jangan sampai ada yang tahu. Ya. Jadi jangan cerita, alhamdulillah tadi anak jalan kemarin ini, anak ketemu 14 pengemis, anak kasih masing-masing 200.000 misalnya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini menceritakan di sana kemari. Mau sedikit ibadahnya, mau banyak ibadahnya, ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah tersebut. Nah, bahkan sebagian para sahabat, para ulama terdahulu, mereka ini tidak mau ibadahnya itu terlihat orang banyak. Maksudnya ibadah-ibadah yang khusus. Misalnya apa? Misalnya adalah menangis di dalam sholat. Menangis di dalam sholat. Sampai Abu Umamah Al-Bahili melihat seseorang ketika sholat sunnah dan menangis-nangis tersenduh di dalam sholatnya, maka dia mengatakan kepada orang tersebut, anta lau kana hadza fi baiti. Hati-hati kamu dengan tangisanmu ini. Hati-hati kamu dengan tangisanmu ini. Kalau kamu benar ibadahmu ini karena Allah, di rumah. Jangan ada orang tahu. Gak perlu orang tahu kita lagi menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menangis dalam sholat atau ketika membaca Al-Quran dan yang lainnya. Itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riya
Dari kata ru'yah yang artinya menunjukkan, yang melihat, memperlihatkan. Sehingga orang yang riya, yang pamer ini, dia mengharapkan kebaikan dari orang lain, ya, mengharapkan kedudukan di hati manusia dengan ibadah yang dia lakukan. Dan kadang seseorang itu pamer dengan beberapa apa yang ada pada dirinya. Ada yang pamer ibadah dengan fisiknya, atau dengan pakaiannya, atau dengan ucapannya, atau dengan amal perbuatannya. Ya, ini contohnya misalnya orang yang pamer dengan fisiknya, yaitu ketika dia memang menunjukkan fisik yang lemah, yang pucat, ya, dia menampilkan dengan fisiknya itu menunjukkan kesedihan, supaya orang berkesan kepada dia, ahli sholat malam nih, insyaallah, ya, sehingga dia berpenampilan pucat, lemah, dan kemudian dia menggambarkan bahwa dia selalu sedih, ya, supaya kelihatan bahwa orang yang lagi zuhud, yang takut terhadap akhirat dan yang semisalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang imamnya para zuhad, imamnya orang-orang yang zuhud. Tapi itu pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tampilan seperti itu. Itulah kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, beliau membagi sholat malam di awal malam, terus kemudian tidur, kemudian sholat malam lagi di akhir malam misalnya, ya, dibagi. Kadang-kadang juga di akhir malam. Beliau melaksanakan sholatnya itu di thuluthul lail al-akhir, pada sepertiga malam yang terakhir. Di awal malam gak ada isya, tidur. Supaya apa? Supaya tidak ada kesan, waduh ini kecapean gara-gara sholat malam nih. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, tetap beliau sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah-ibadah seperti puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Tapi gak perlu dikering-keringkan bibirnya. Ya, gak perlu menunjukkan lagi puasa, maklum misalnya. Ya, tidak perlu seperti itu. Memamerkan dengan apa yang ada pada fisiknya, dengan tampilan yang lemah dan lain sebagainya. Adapun dengan tampilan, dengan pakaian atau tampilannya, misalnya dengan menampilkan tampilan yang lusuh, ya, dengan tampilan yang ketika berjalan nunduk saja misalnya, dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan mungkin robek sana robek sini, misalnya begitu, dengan tambalan-tambalannya supaya kesannya, masya Allah, ini kayaknya tampilan Nabi Khidir. Ada yang ingin apa pengemis jadi Nabi Khidir? Ya, ini adalah keyakinan yang sesat dan batil. Ya, Nabi Khidir sudah hafal. Jangan mimpi Nabi Khidir muncul di tengah jalan, ya, dengan tampilan pengemis atau tampilan bos atau tampilan apapun, karena Nabi Khidir alaihissalam sudah wafat. Ya, Nabi Khidir alaihissalam sudah wafat. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, sekalipun Nabi Khidir tidak pernah muncul. Ya, pernah baca sirah, ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu Nabi Khidir, tidak ada ceritanya. Padahal berapa banyak jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Badar, Uhud dan seterusnya. Ya, kalau Nabi Khidir alaihissalam hidup, wajib Nabi Khidir ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Ada kata Musa alaihissalam masih hidup, dia wajib ikut saya. Harus dia berangkat dari Al-Aqsa, dari Palestina, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nanti dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, ya, ketika diturunkan untuk kedua kalinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai seorang nabi. Itulah kenapa nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam turun bukan sebagai seorang nabi, tapi sebagai salah seorang umat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang di antara tampilan misalnya sengaja keningnya dihitam-hitamin, ya, buat sengaja kelihatan hitam. Allah rahimahullah. Ibu saya pernah cerita. Ya, ibu Ana pernah cerita. Dia pernah, Ana di Surabaya tinggalnya dengan banyak tetangga dengan para habaib. Ya,
Ketika sekali waktu ibu anak lagi ke rumah salah seorang di antara mereka, dia lagi sibuk gosokin keningnya pakai batu. Biar kelihatan hitam. Ya, ibu anak cerita, dari rumahnya si Habib Fulan nih. Kenapa? Ini lagi gosok keningnya supaya kelihatan hitam. La haula wala quwwata illa billah. Kata simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yang Allah firmankan di akhir surat Al-Fatih, terlihat pada wajah mereka itu bekas sujud. Bukan bekas sujud itu hitam di kening. Ya, karena orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abu Thalib hitam keningnya. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terlihat bekas sujud di wajah mereka itu adalah tawadhu, rendah hati. Ya, tidak sombong. Tidak memiliki sifat takabur dan sombong. Itu adalah tanda sujud pada wajah seseorang. Juga misalnya riya di dalam ucapan, yaitu ketika seringkali supaya terlihat bahwa dia itu ahli ilmu, orang yang berilmu, seringkali dia mengucapkan ayat, hadis, perkataan ahli hikmah, ya, atau seakan-akan dia sambil duduk bibirnya goyang, ya, atau bibirnya nggak goyang, tasbihnya muter, ya, pakai bawa tasbih kemana-mana, tasbihnya muter, tapi dia lagi ngomentarin orang, ya, ini sebenarnya dikirnya apa? Dia dikir ngitung dosa atau ngitung apa? Ya, ada begitu. Nah, ini terjadi pada sebagian orang yang melakukan seperti itu, riya dengan tampilannya, atau riya dengan ucapannya, ya. Ucapan baik, nasihat dan lain sebagainya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang mengucapkan hal-hal baik untuk dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman liyubahiya bihi sufaha wal yumariya bihi ulama wal yuslifa wujuhan nasi ilaihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut suatu ilmu agama, belajar ilmu agama, yang tujuannya supaya dia bisa membanggakan dirinya di depan orang-orang awam, atau dia belajar ilmu agama tujuannya supaya bisa duduk berdiskusi dengan orang-orang berilmu, ya, supaya bisa selevel dengan para ulama, aw liyusrifa wujuhan nasi ilaihi, atau upayanya supaya orang melihat ke dirinya, belajar agama tujuannya untuk itu, lam yarah raihatal jannah, tidak cium bau surga. Tidak cium bau surga. Belajar agama bukan untuk ceramah, ya, bukan untuk ceramah. Oh ya, karena anak mau ceramah maka anak belajar agama. Nah, belajar agama itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah keutamaan yang luar biasa. Menjadi seorang penuntut ilmu, belajar agama ini adalah martabat yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan setiap para penuntut ilmu. Maka sekelas para ulama sekalipun tidak ada seorang mereka yang merasa dirinya, iya, nah, saya orang alim. Lah, tapi bahkan Syekh Al-Albani ketika dikatakan beliau orang alim, dia mengatakan, la ana talibul ilmi, aku seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu adalah seorang imam dari imam ahlul hadis. Ya, tapi beliau mengatakan ana talibul ilmi, aku seorang penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu banyak utamanya, di antaranya yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, dimudahkan jalannya menuju surga. Maka ibadah yang sehebat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan, kecuali dengan ikhlas. Terkadang riya itu dengan amal perbuatan. Seperti misalnya orang yang sengaja memanjangkan berdirinya atau rukuknya atau sujudnya, ya, di dalam sholat karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu setiap kita, badal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Setiap kita tahu tentang kondisi dan keadaan diri kita, walaupun kita pandai menyampaikan alasan-alasan. Ketika kita sholat, memang sudah biasanya baca qul ya dan qulhu,
misalnya. Terus kemudian karena banyak orang di kanan kiri kita, akhirnya kita baca yang lebih panjang lagi. Ya, Al-Fatihah, Al-Qur'an, Amin, Yasin. Dia sengaja panjangin supaya dianggap Masya Allah si fulana luar biasa. Ya. Ini dia capek dan dia tidak mendapatkan apapun. Dan juga misalnya berriak dengan teman. Ya, riak dengan memamerkan sahib atau teman. Ada enggak? Banyak. Sekarang ini, anak sahibnya Ustadz Fulan, anak sahibnya ini itu. Kadang motornya anak cuma anak telepon ya. Kebetulan dia angkat, bener kan sahib anak kan? Nah begitu, dia pamer sengaja untuk menunjukin bahwa dia temannya Ustadz A atau Ustadz B atau si Syekh siapa atau siapa. Pamer, riak karena teman. Enggak jaminan teman dekat, jangankan teman dekat, keluarga dekat seorang Nabi masuk surga. Benar kan? Terus kemudian apa bangganya kita? Mana Ustadz ini nih yang nganterin ke pengajian semua aneh. Misalnya begitu. Dia jadi supirnya Ustadz, antar jemput Ustadz. Tapi selesai Ustadznya masuk ke pengajian, dia pergi ke tempat lain, nongkrong di kafe. Ya. Jadi subhanallah, karena sering memberikan nasihat kepada beberapa panitia kajian. Antum kalau jadi panitia jangan jadi seksi sok sibuk sendiri. Ya, jadi panitia kajian baik, tapi ketika kajian berlangsung duduk, diam, ya, dengarkan dan perhatikan kajian itu. Jangan sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sok karena panitia kajian. Apa manfaatnya kalau menjadi panitia kajian? Ngundang ustadz, ngajak orang untuk datang. Ketika dia ustadznya ceramah, jamaahnya dapat faedah, dia lebih repot, putar sana, putar sini, ke sana, kemari, ribut urusan ini dan itu dan lain sebagainya. Pengajiannya selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ustadznya dapat manfaat, jamaahnya dapat manfaat, dia nggak dapat manfaat. Ini kayak calo tiket di terminal. Ya, Bogor gitu ya, ngajak orang ke Bogor. Semua berangkat naik ke Bogor, dianya di tempat. Ya, surga semua dia ngajak ke surga. Tapi orang pada berangkat ke surga, dianya nggak kemana-mana. Ya, jangan jadi calo tiket surga, itu paling sedih, ya, paling menyedihkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ria, ini punya banyak motivasi, ya, motivasi baru dia ngomong. Motivasi. Orang yang ria ini memiliki banyak motivasi. Bisa jadi motivasinya adalah dia ingin mengharapkan kedudukan, ya, mengharapkan kedudukan, atau mengharapkan harta, atau mengharapkan hal-hal tertentu dengan apa yang dia lakukan. Dan bisa jadi tujuan riaknya adalah untuk membuat orang itu memaklumi maksiat dan dosa yang dia lakukan. Misalnya orang yang riak dengan ibadahnya menunjukkan dia orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia dikenal sebagai orang yang amanah misalnya. Ya, supaya dia dikenal sebagai orang amanah. Kalau dia sudah dikenal sebagai orang amanah, maka bisa dicalonkan. Ya, bisa dicalonkan sebagai ketua atau pemimpin. Dan ingat ya ikhwatal iman, ini semuanya adalah dosa yang dilakukan di dalam hati manusia. Bukan untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri kita sendiri. Kalau begitu kan kayak si fulan, nggak bisa. Kita kan bisa mengukur si fulan, nggak bisa. Karena itu antara dia dengan Allah yang bisa kita ukur diri kita. Ya, yang kita bisa tanyakan, anak begitu nggak ya? Saya begitu tidak ya? Kalau kita termasuk yang seperti itu, kita taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan riya yang seperti ini, ya, riya dengan memamerkan ibadah kepada orang lain supaya kelihatan soleh, kelihatan bertakwa, kelihatan bisa diberi amanah, jabatan atau harta atau yang lainnya, untuk mendapatkan itu semuanya, ini adalah bentuk riya yang paling buruk. Ya, riya yang paling buruk. Kenapa? Karena
dia menjadikan ketaatan sebagai tangga atau sarana untuk maksiat yang dia lakukan. Ya, tujuannya jabatan, tujuannya harta, tujuannya ini dan itu. Dan dia manfaatkan, dia jadikan ibadahnya atau ketaatannya atau kesolehannya sebagai kamuflase untuk nipu manusia. Wal'iyadu billah. Ibadah ini, ilmu agama ini ibadah, ikhwatul iman. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai sarana untuk yang penting dapat untung. Ya, mungkin sekarang ini orang misalnya melihat jadi ustaz enak misalnya, jadi guru, punya sekolah Islam, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Berpikir berkiprah di dalam dunia dakwah atau mengajar dan lain sebagainya, mungkin menurut sebagian orang menguntungkan, baik dan dapat faedah dan lain sebagainya. Kalau seseorang boleh dia menghayal, memikirkan seperti itu. Tapi ketika seseorang itu riya bukan karena Allah, Allah akan bongkar niat. Allah akan bongkar niat. Allah akan rusakkan segala apa yang dia lakukan. Orang yang suka riya dan pamer ini tidak langgeng. Ya, berapa banyak ustaz atau ustazah ya, sibuknya itu adalah untuk memiliki pengikut, jamaah, follower, diundang sana dan diundang sini. Sibuknya itu. Sibuknya bukan untuk talabul ilmi, bukan untuk ilmu agama. Sibuknya bukan untuk beramal dengan ilmu yang dipelajarinya, bukan untuk beramal antara dia dengan Allah, tapi sibuknya adalah supaya manusia kenal dia, supaya manusia memujinya, supaya manusia mengagung-agungkannya, menyanjungnya, ya. Dan ini banyak terjadi di zaman kita yang zaman banyak tipuan seperti sekarang, ya. Ketika pasaran jualan tertentu gak laku, pakai surban, pakai jenggot, ya. Banyak terjadi waliyahulillah. Banyak teman-teman yang ana Allah sebelumnya tahu Ustaz, dia kerjanya dia preman, dia begini, dia begitu. Tapi ketika di pasar dia punya toko gak laku, ya, akhirnya dia pakai jubah dan mengaku dirinya Ustaz atau Habib atau ini, ya, cuman modal Al-Fatihah, ya, dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun yang kelas terkenal nasional sekalipun, subhanallah, tidak ngerti bahasa Arab, tidak pernah belajar agama, latar belakangnya seniman, penyanyi dan musikon dan penyanyi, ya. Kemudian tiba-tiba jadi ustaz dan dikenal oleh banyak orang. Padahal la kitab wala sunnah wal lughah arabiyah, tidak belajar ilmu agama sama sekali. Ya. Tidak untuk dirinya, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Anda pernah melihat satu liputan satu ustaz nasional ketika ditanya dikunjungi rumahnya. Ustaz terkenal sekali masuk televisi. Ditanya koleksinya. Koleksinya bukan koleksi kita. Koleksinya punya model kacamatanya banyak, jam tangan, baju, peci, ya. Jadi koleksinya begitu. Ini kalau kajian cincin, ya. Jadi ganti-ganti atribut untuk tampilan kelihatan di depan orang. Perhatikan dari awal sampai akhir ini Ustaz nggak pernah cerita kitabnya sama sekali, nggak cerita tentang bukunya atau literatur dia ceramah dari mana sumbernya. Harusnya seorang talibul ilmi belajar buku, belajar baca kitab. Ya, standar minim baca buku per hari, minim seorang penuntut ilmu minim 2 jam sehari, minim 2 jam sehari. Bisa-bisa sampai 4 jam. Ya, bisa-bisa sampai 4 jam. Bahkan Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah beliau menceritakan bahwa sehari beliau membaca buku itu 18 jam. 18 jam. Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah, masih ada muridnya Syekh Al-Albani, dia sendiri yang menceritakan, alhamdulillah dari sholat subuh ana di perpustakaan sampai pada sholat isya. Tiap hari. Ini para penuntut ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullah cuma turun untuk sholat dan makan, balik lagi. Beliau sampai pernah tidak sengaja, nggak sadar, beliau berdiri di atas tangga karena perpustakaan tinggi, ya pakai tangga untuk ngambil buku. Berdiri di atas tangga sambil ngambil rak buku sambil dia baca. Diingatkan oleh muridnya, Syekh ini sudah 7 jam di atas tangga. 7 jam berdiri di tangga baca buku, nggak sadar. Ya, ini penuntut ilmu yang tidak akan mau membiarkan waktunya habis untuk hal-hal yang remeh-remeh, jalan-jalan begini. Ya,
Para penuntut ilmu nggak suka jalan-jalan, ya nggak suka ya hal-hal seperti itu. Dia manfaatkan untuk tanggung jawab keluarga, karena punya keluarga ya sudah tanggung jawab keluarga. Tapi di luar itu semuanya, setiap kemanapun harus thalabul ilmi, harus belajar, harus untuk memanfaatkan waktu untuk mengambil faedah yang terbesar. Karena menuntut ilmu itu, pertama dia bertujuan untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kebodohan pada diri. Karena kita pada dasarnya jahil. Ya. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia ini sangat zalim, sangat bodoh. Dasarnya kita seperti itu. Supaya kita tidak bodoh, membaca, menuntut ilmu. Itu tujuan awalnya, supaya tidak menjadi orang jahil. Kemudian setelah itu baru niatnya menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Raf'ul jahli an nafsi wa raf'ul jahli an ghairihi. Bagaimana dia mengangkat kebodohan dari dirinya dan bagaimana menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Itu tujuan di antara tujuan thalabul ilmi. Dan menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. La yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa in lam ya'mal bi ilmihi fala yazalu jahilan fa in 'amila bi ilmihi fa sara 'aliman. Seorang yang berilmu itu tetap dikatakan orang jahil selama dia tidak mengamalkan ilmu. Ya, mau kita hafal Quran 30 juz, hafal kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan seterusnya. Hafal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, hafal. Tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal, bodoh, itu orang jahil. Ya, seseorang itu tidak dikatakan orang berilmu sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ada tidak sedikit juga orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk bagian dari sebagian dunia. Entah itu ingin mendapatkan jabatan. Ya, di zaman seperti sekarang ini gelar itu dicari untuk mendapatkan jabatan. Ya, dikejar kenapa? Sekolah agama, belajar agama, jadi LC, MA, doktor. Oh ya, supaya menjadi hakim misalnya di pengadilan agama, misalnya seperti itu. Niatnya dunia. Oh ya, untuk menjadi ini dan itu, jadi dosen, untuk mengejar dunia. Ini haram hukumnya. Haram dan tidak cium bau surga. Ya. Kalau ilmu dunia, mau jadi arsitek, insinyur, dokter, silahkan cari dunia. Karena memang ilmu itu ilmu dunia untuk cari dunia. Tapi ilmu agama tidak boleh untuk cari dunia. Agama tidak boleh untuk mencari dunia. Maka gelar itu tidak penting bagi talibul ilmu. Anak sering ketemu orang-orang lulusan S1 atau S2, jangankan dalam negeri, luar negeri sekalipun, ketika bicara tentang urusan agama, orang nggak pernah belajar. Dalam artian subhanallah, ini sekelas master misalnya, sekelas doktor, tapi bicara tentang hal-hal tentang agama seperti ini, mengerikan. Ya, mengerikan terkadang. Nah, juga ada yang menuntut ilmu supaya dapat misalnya apa? Supaya gampang melamar anak orang misalnya. Ya, masya Allah, ini ngajinya ngaji, enak ngajinya. Jadi wah, ini qari yang luar biasa. Sehingga karena diakui sebagai qari yang luar biasa, ngajinya enak, atau karena dia ilmu agamanya masya Allah, maka gampang untuk melamar anaknya orang. Untuk mendapatkan supaya mudah untuk menikah dengan seseorang. Ada dunia. Ya, Nabi SAW menggambarkan tentang hijrah. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu, yaitu dia mendapatkan Allah dan juga mendapatkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia inginkan saja, enggak lebih dari yang lain. Dan berapa banyak orang yang jualan agama untuk mendapatkan dunia, maka dia bangkrut dunianya sebelum dia bangkrut akhiratnya. Orang yang jualan agama untuk dunia, dia bangkrut dunianya sebelum dia bangkrut akhiratnya. Mungkin dia dapat gampang menikah, tapi ternyata jadi banyak masalah. Karena apa? Agama yang dia peroleh cuma untuk pamer depan orang.
Ya, bukan untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pamer depan orang, keluarganya tambah kesel, ya Allah anak ketipu dapat barang busuk nih. Ya, kelihatannya baik ternyata dalamnya nggak baik. Karena kemarin-kemarin dia hanya mengetahui dari zahirnya saja. Demikian pula ketika dia mendapatkan harta-harta itu akan menjadi malapetaka bagi yang bersangkutan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga misalnya ada orang yang belajar, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang tujuannya bukan jabatan, bukan harta, bukan ini dan itu. Tapi dia menampilkan keibadahannya ini, kesolehannya, ketakwaannya, karena dia khawatir jangan sampai dianggap sebagai orang buruk. Ya, dia selalu hadir di majelis taklim mana majelis supaya nggak dianggap sebagai orang-orang yang nggak benar, misalnya begitu. Ya, kenapa? Ya supaya anak kelihatan. Ini sekali lagi saya sampaikan, bukan untuk nilai A, B, C, tapi nilai diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita datang ke majelis ilmu? Apa niat kita untuk belajar agama? Apa niat kita untuk ibadah? Apa niat kita? Kalau kita melakukan itu niatnya hanya karena supaya diakui sebagai anggota majelis taklim, ya, supaya diakui sebagai ahli masjid, supaya diakui sebagai ahli sedekah, supaya diakui sebagai sahibnya ustaz, supaya diakui sebagai ini dan itu, ya, cuma itu saja yang dia dapatkan. Dia tidak dapat apapun di akhirat. Tidak dapat apapun kecuali ketika dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Riya ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Ada riya yang terang-terangan, ada yang riya yang tersembunyi. Kalau riya terang-terangan tadi, sholat, sengaja dia sholat, dipanjangin karena orang, sedekah, jelas, ini riya terang-terangan. Ada riya tersembunyi. Riya tersembunyi itu seperti apa? Misalnya seorang penuntut ilmu, dia belajar agama, atau orang yang suka sedekah, atau orang yang sholat tahajud. Ya dia melakukan menuntut ilmunya karena Allah. Dia sedekahnya juga karena Allah. Dia sholat tahajudnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan muncul riyanya itu tidak jelas, artinya tersembunyi pada dirinya karena dia senang kalau orang lain nganggap dia. Senang dianggap, Masya Allah ini si fulan disambut karena orang dianggap orang soleh, dianggap orang sebagai ahli ibadah, ya dia senang seperti itu. Senang ketika seseorang itu memujinya, Masya Allah si fulan ini orang alim, dia senang dipuji seperti itu. Si fulan ini ahli tahajud, ya dia senang yang seperti ini. Dia senang kalau misalnya karena sekomplek ini, dia misalnya dia ke masjid, misalnya dia ahli masjid atau pengurus satu organisasi dan lain sebagainya, dia melakukan itu semuanya karena Allah. Tapi di luar itu semuanya, dia senang kalau ada seseorang yang memberikan fasilitas lebih kepada dia karena jabatan atau karena amal ibadahnya. Dia dagangan di pasar nih, oh ini Ustaz Fulan nih, anak kasih diskon Ustaz, ini bonus. Ya, senang dia dapat diskon karena Ustaz gitu misalnya. Dia senang dapat diskon, dapat kemurahan harta dan kemurahan harga karena dia ahli masjid atau dia ahli ibadah atau dia sebagai orang yang begini dan begitu. Ya, dikenal karena ibadahnya, dia senang untuk mendapatkan fasilitas dunia. Dan ini ikhwatul iman adalah riya tersembunyi yang seringkali menipu sebagian kita. Para ulama, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah sekali waktu dia belanja ke pasar. Dia belanja ke pasar. Ketika dia belanja, dia nggak tahu kalau yang punya toko adalah muridnya. Dia tahu. Dia belanja. Yang ngelayanin adalah karyawan dari si murid ini tadi. Dia beli ini, beli itu, beli ini. Tiba-tiba ketika dia mau bayar, yang punya toko tahu, ya Allah, guru anak Ustaz nih.
Maka dia ngomong kepada si penjaga tokonya, kasih diskon, ini guru anak. Apa yang terjadi? Ditaruh barang dagangannya, anak nggak jadi beli. Anak nggak jadi beli. Afwan, anak nggak mau dagangan agama anak dengan dunia. Tidak mau hanya karena dapat diskon. Nah, senang kalau orang misalnya ketika kita berjalan orang ngikutin kita, ngucapin salam dulu, ya. Dan yang misalnya ini riya khafi, riya tersembunyi, dan itu berbahaya. Dan riya itu musuh terbesar bagi orang-orang besar. Ya, semakin tinggi levelnya, semakin ujiannya semakin berat. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, aku ini ingin hijrah pindah. Beliau tinggal di Baghdad, pengen pindah ke Mekah supaya nggak kelihatan orang. Karena kalau di Mekah mau levelnya alimnya kayak apa, nggak bakalan dikenalin orang. Ya, kalau antum misalnya Imam Haram siapa yang pernah dikenal, yang antum kenal? Imam Sudais. Lagi tawaf sa'i ketemu Sudais, nggak gitu. Ya, nggak apalagi dia pakai baju ihram gitu, nggak bakal nggak. Ya, Suud Asyurain misalnya, atau Bandar Balilah misalnya, dan yang lainnya, Mahir Al-Mu'ayyaqidi, kecuali kalau memang pakai jubahnya. Ya, ketika pakai jubahnya dikawal pengawal jelas lah. Tapi kalau sudah lagi di Mekah, lagi ngantri wudu, ngantri toilet, ini kejadian di Masjid Nabawi. Salah seorang imam Masjid Nabawi lagi pakai baju ihramnya, lagi bersiap untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, ada orang kenalin beliau. Ya, kita mungkin Ali Al-Hudhaifi, tahu namanya Ali Al-Hudhaifi, tapi orangnya yang mana? Nggak tahu. Orangnya nggak kenal. Itu ketika kita berbaur di tempat-tempat besar seperti Mekah atau Madinah. Ya, seorang alim, seringkali kita berlewat di depan orang ini, orang ini dan sebagainya, kita nggak kenal. Maka ketika ibu-ibu bisa diberi kesempatan untuk bisa haji atau umrah, kalau ada kesempatan bisa duduk di majelis ilmunya para ulama, duduk di sana. Nggak ngerti Ustaz, dia ngomong Arab, ya, nggak paham maknanya, nggak dapat paham maknanya, nggak masalah, tapi dapat berkahnya majelis ilmu. Ya, pahalanya duduk di majelis ilmu, terutama di Masjid Nabawi, sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pahalanya seperti jihad, masya Allah. Jadi jangan sampai sholat pergi sibuk ini, sibuk itu, sibuk kejar raudhah. Kalau sudah dapat raudhah, alhamdulillah. Ya, tidak harus tiap hari ke sana, tiap hari untuk ziarah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari di majelis ilmu, duduk di majelis para ulama. Alhamdulillah di Madinah, di Masjid Nabawi ada ustadz dari Indonesia yang mengajar pakai bahasa Indonesia, yang diberi kesempatan untuk mengajar di sana. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa riya itu menghancurkan dan menghapuskan pahala setiap amalan dan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebinasaan terbesar. Maka ketika kita menyadari bahwa riya sedahsyat ini yang menyebabkan binasa dan gugurnya orang-orang hebat, maka kita harus tahu bagaimana caranya sembuh dari penyakit riya. Bagaimana mengobati riya? Bagaimana kita mengobati riya? Yang pertama, mengobati riya itu yaitu dengan memutus akarnya. Yang memutus akarnya riya. Apa itu akarnya riya? Akarnya riya ini dua. Pertama, cinta dunia. Kedua, gila puji dan takut celaan. Gila pujian, ya, dan takut celaan. Ya, akarnya riya itu pertama adalah cinta dunia. Yang pertama cinta dunia. Yang kedua adalah gila pujian dan takut celaan. Orang yang mencintai dunia
mengharapkan motivasi dan ambisi duniawi, sangat susah untuk taubat dari riya. Berat dia untuk taubat dari riya, karena ambisinya dunia, ambisinya harta atau jabatan atau popularitas atau yang lainnya. Namun ketika dia ambisinya adalah Allah Subhanahu wa taala, ambisinya adalah akhirat, maka dia itu akan mudah baginya untuk bertaubat dari perbuatan riya yang dilakukan. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bertaubat dari dua hal ini? Yaitu dengan mengetahui bahayanya riya, sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa riya ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan semua pahala kebaikan, dan Allah akan mengharamkan dia dari segala kebaikan dan hidayah, terutama kebaikan di akhirat, kecuali dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melihat indah dunia di dalam hatinya mudah tertipu dengan riya, mudah tertipu. Nanti insya Allah lebih dalam tentang yang pertama kita akan mengkaji pada kajian-kajian berikutnya, karena tidak mudah untuk mencabut cinta dunia dari hati seseorang, ya, karena setiap kita tiap harinya terus ditawari dunia, ya, nggak ada iklan akhirat, nggak ada. Iklannya urusan kecantikan, urusan dunia, mobil, kendaraan, rumah, semuanya dunia, ya, semua urusan jalan-jalan, urusan makanan, urusan dunia semuanya, ya. Kita terus ditipu dengan dunia. Ya, ketika seseorang tertipu terus dilalaikan matanya dengan hatinya dengan dunia, maka dunia itu memakmurkan hatinya, maka susah baginya untuk mencabut itu dari akarnya, tidak mudah. Dan obatnya itu ya, zuhud. Tapi menjadi seorang yang zuhud tidak gampang, ya. Menjadi orang yang lebih memiliki harapan besar terhadap akhirat melebihi dunia, ini tidak mudah. Dan akan mudah bagi orang yang paham hakikat dunia dibandingkan dengan hakikat akhirat. Ya, kalau kita tahu sifatnya dunia, dunia ini tambah hari bukan tambah banyak, tapi tambah sedikit. Maksudnya apa tambah sedikit? Tambah sedikit dari apa yang kita nikmati. Ya, setiap orang semakin berumur, dunia yang dia rasakan tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Kita mengetahui itu. Dunia ini tidak akan tambah banyak. Walaupun secara nominal dulu masih kecil kita mengetahui orang kaya itu ini jutawan gitu misalnya, ya. Benar ya? Sekarang semua di sini jutawan. Ya, handphonenya rata-rata ya sudah minimum 1 juta. Ya, kalau sekarang orang dikatakan Masya Allah si fulan jutawan, itu pelecehan. Bukan pujian. Sekarang bukan lagi miliarder lagi, triliuner, bilioner, ngeri.